di program Smart Millennial Change kita bahas tentang strategi SI dan TI. Tadi kita sudah breakdown ya, apa sih sebenarnya TI dan SI itu, supaya kita dapat gambaran besarnya nih. Apa sebenarnya membedakan dua bidang ini yang sebenarnya satu sama lain itu saling bergantungan atau saling membutuhkan supaya semakin lengkap ya Pak ya. Tapi kalau misalnya Pak Darwin sendiri nih sebagai dosen gitu ya, untuk mahasiswa sendiri yang dari TI maupun SI ada banyak kelas nggak sih yang mereka kita ketemu Pak di kelas yang sama? Kalau ketemu enggak ya? Tetapi kalau materinya itu secara nggak langsung sebenarnya udah saling berclose. Oh oke. Jadi sebenarnya apa yang dipelajari anak SI? Udah di TI ada. Di TI ada juga. Di juga ada SI. Oh gitu. Cuma di sini ketika itu kan teori dalam pelajaran, lebih baik adalah kita langsung mau, jadi harus mau untuk mempelajari lebih lanjut secara mandiri. Oke. Nah, itu tadi SI. Nah sekarang nih SI tahu, TI tahu. Ya. Apakah kita sudah kuasai komputer? Kalau sudah menguasai itu? Muncul pertanyaan, apakah benar-benar kita sudah menguasai komputer? Belum juga. Benar. Banyak soalnya Pak. Nah, di sini pertanyaan itu adalah bisa menghasilkan dua arah. Arah yang pertama adalah kalau memang kita ingin masuk ke jalur saintis atau seorang peneliti, nah itu lain cerita. Dia harus memilih salah satu bagian. Misalnya dia fokus kepada optimasi saja, atau dia fokus kepada artificial intelligence secara total, atau dia fokus ke robot. Nah itu sebenarnya masih ada bagian-bagian tertentu yang bisa difokuskan. Itu kalau jalur apa? Tapi sekarang hari ini saya fokusnya adalah kepada ranah bisnis. Kalau di dalam ranah bisnis, SI dia memodelkan, dia menggambarkan proses. Itu kan gambaran. Kondisi sekarang saya gambarkan, dituangkan menjadi aplikasi. Tetapi kalau kita mulai lihat mundur sedikit, kita tengok tetangga bisnis. Di dalam bisnis itu adalah ilmu teori. Kalau hanya berpatokan atau mindset kita itu hanya teori, berarti kita nggak belajar. Tetapi kalau kita melihat teori itu adalah seni, maka kita sudah belajar. Hanya pola pandang ya. Nah, tapi kalau hanya cuma sekedar mengatakan iya bisnis itu seni, hanya mengatakan, tapi pikiran itu belum benar-benar belum klik, itu masih belum. Nah itu yang jadi masalah. Jadi gimana nih kita mau ubah teori itu menjadi seni, praktek. Masalah praktek apa? Kalau memang praktek berarti saya harus mulai berbisnis dong. Sebenarnya tidak. Karena apa? Karena sekarang kita lihat marketplace kan banyak nih berkembang, online. Kita bisa dropship tanpa harus punya modal. Nah dari dropship tersebut kita bisa menggunakan apa? Menggunakan media sosial yang gratis Nah di sana kan secara nggak langsung kita udah mulai praktek bisnis. Hanya saja nih dalam praktek bisnis kalau memang kita ada mempelajari teorinya, kita langsung mengikuti teori, kita coba pakai. Itu mungkin lebih tepat sasaran. Walaupun memang ya nggak 100%, karena dua orang yang benar-benar menguasai bisnis sekalipun, cara jalannya itu ada bisa satu orang lebih cepat, satu orang lambat. Nah tergantung seni dan gimana cara dia fighting, cara pendekatannya. Jadi kalau dengan media sosial yang begitu luas, yang gratis, kita tinggal praktekkan, kita ambil teori, kemudian implementasikan. Apa tindakan-tindakan konkretnya? Jangan kita belajar, kemudian kita tulis. Terus benar, itu hal yang benar. Tapi kalau kita hafal, itu bukan seni. Buat apa? Ketika kita mulai jalankan, kita bisa tahu satu hal. Teori tidak semuanya cocok dengan praktek. Tetapi bagi kita orang lain dia menjalankan teori langsung klik pas. Jadi salahnya siapa? Salah teori kah atau salah orang? Gak ada yang salah. Itulah seni. Bisa jadi dia cocok sama satu orang, yang lain belum tentu. Yang lain belum tentu. Misalnya saya mau jual pot bunga ini, bagi saya, kayaknya susah kali. Giliran teman, dia begitu jual langsung laku 10 pot. Nah ini kan jadi gimana nih? Padahal kita melihat objek yang sama. Salahnya adalah mungkin orang itu dia mengatakan, saya jual pot ini, dia bukan fokus kepada objeknya, tetapi dia bilang pot ini bisa memberikan manfaat ini itu manfaat. Atau saya ambil contoh lain, prestis. Kalau orang teknis, orang TI, dia mungkin ini prestis 1 giga. Tapi kalau untuk orang awam, so what dengan 1 giga? Apa sih 1 giga? Bisa apa itu? Tapi kalau kita bilang 1 giga prestis ini bisa menyimpan 1000 lagu.
Oh iya. Mungkin dia mulai berpikir ya, Banyak ya. sedikit banyak ya, 1000 lagu sebulan kayak nggak habis juga ya. Harus denger itu ya. Nah itu, karena satu oke yang sama, Iya. tapi kita cara menjualnya itu Iya. berbeda. Nah sama, jadi kalau bisnis kita based on teori, kemudian kita poles kalimatnya, Oke. itulah sebenarnya seni. Oke. Oke, tadi masih penjelasan secara terputus ya. Ya. Gimana nih kita hubungkannya? Heeh. Kalau dari bisnis konvensional, kita nggak bisa gabungkan. Heeh. Tetapi kalau memang bisnis kita udah mulai mau menyentuh ranah teknologinya, itu bisa kita gabungkan. Gabungannya gimana? Bisnis tentunya dia punya tujuan. Tujuan, usahakan tujuan bisnis itu memang benar kalau dalam teori ekonomi, bisnis adalah untuk mendapatkan keuntungan. Itu ya untuk kehidupan, keluarga dan sebagainya. Iya. Tetapi kalau benar-benar masuk lebih dalam, kalau udah dalam ranahnya bisnis, jangan bilang seperti demikian. Tetapi bisnis itu adalah untuk menyelesaikan masalah manusia. Iya. Tapi memang benar juga sih. Coba bayangkan, kalau tidak ada orang yang berbisnis, gimana kita bisa memenuhi kebutuhan? Iya betul Pak. Iya. Gak usah jauh-jauh, kita mau makan nasi. Iya. Gak ada yang jual beras, Yang dua gak ada benar. yang jual, gak ada yang berbisnis kan? Heeh. Kita mau hidupnya dari mana? Iya. Jadi masalah juga kan? Iya. Jadi oleh karenanya, bisnis dia harus punya tujuan mulia. Nah, dari tujuan mulia tersebut, kita breakdown harus ada satu yang namanya USP, Unique Selling Point. Oke. Sesuatu yang benar-benar unik, di mana bagian ini belum dilakukan oleh orang lain dan benar-benar bisa menyelesaikan problem, masalah. Oke. Selesaikan masalah. Nah, setelah itu dapat, oke, baru kita pikirkan dari sisi teknologi bisa support nggak? Kalau teknologi bisa support, baru kita mulai lakukan proses pemodelan. Jadi mungkin urutannya bagi saya Oke. dari bisnis, Iya. kemudian masuk ke TI, baru Oke. SI. Oke. Tapi ada orang mengatakan saya dari bisnis masuk ke SI, baru ke TI. Oke, nggak masalah, Sah saja Pak. sah-sah saja. Oke. Cuma, ya itu berangkatlah mulai dari bisnis. Bisnis itu sebagai tujuan. Oke. Oke. Tapi memang untuk SI dan TI ini nggak hanya di dunia bisnis ya Pak ya? Mostly sebenarnya banyak. Banyak ya? Kalau bisnis untuk menyalurkan hobi itu juga sama. Bisa juga Bisa ya? juga. Nah, misalnya dia suka pengen buat robot atau seorang gamer, Oke. dia mau buat game sendiri ya boleh-boleh aja. Oh. Tapi itu kan dalam dunia game, Oke. berarti bukan bisnis. Iya betul. Jadi bisnis itu adalah Iya. tujuan the big picture. Oke. The big picture baru kita breakdown. Gimana nih langkahnya? Saya mau SI atau TI? Oke. Ini sebagai pelengkap. Oke. Tapi bagi orang yang pebisnis, dia pola pandangnya beda lagi. SI, TI itu adalah istilahnya supporting. Nah, supporting artinya berarti mereka satu orang SI itu sebagai seorang desainer, TI itu sebagai orang yang teknis Oke. atau ya intinya menghasilkan sesuatu lah ya. Udah selesai. Jadi saya fokus hanya kepada fondasi bisnis. Oh. Itu dari sudut pandang orang Bisnis ya? pebisnis. Iya. Jadi ketika kita ganti kacamata, kepentingan itu nampak berbeda lagi. Saya ganti kacamata berbeda lagi. Oke. Iya iya iya. Nah, Tapi kalau misalnya orang TI atau orang SI juga bisnis nggak ada masalah ya Pak? gak ada masalah. Iya. Nah, Basicnya udah ada. basically ya harus punya belajar dulu. Belajar aja. Teori itu lah harus Iya. ada dulu pegangan. Iya. Oke. Tetap harus belajar apa yang harus dipunyai orang seorang entrepreneur ya, atau Yes, seorang yes. bisnis ya Pak ya. Yes. Nggak cukup cuma paham TI sama SI. Ya, Kemampuan untuk seperti Bapak sampaikan tadi, kita ini Voices bisa nyimpan 1 giga sampai Iya. 1000 lagu. 1000 lagu. Itu udah Iya. mindset orang. Iya. Ih, manfaatnya nih. Orang ambil benefitnya, bukan ambil fiturnya. Benar. Kita mau buat program. Oke, saya mau jual program nih. Saya Iya. tawarkan kepada seorang. Iya. Program saya ini bisa catat ini, catat itu. So what? Gak ada. Ketika kalau saya bilang dengan adanya program ini, nggak usah hitung stok secara manual. Oh, Udah. mulai enak Mulai kerjaan saya. berpikir, nggak usah hitung secara manual. Berarti pekerjaan teringankan. Iya, kurang. Kemudian kita bisa scan barcode. Oke. Scan. Berarti masyarakat ya semua orang, saya rasa semuanya Ya lah. udah tahu lah ya barcode itu Makin apa. cepat juga kerjanya ya Pak ya. Makin cepat QR-code lagian, tingkat kesalahan, kemudian Iya. tingkat penyalahgunaan itu lebih kecil. Iya. Bisa diminimalkan, Iya. nggak ada lagi Iya. penyalahgunaan. Iya. Nah, oke, bagi seorang yang berbisnis, ya, mikir-mikir lagi. Nah. Kemudian yang ketiga, dengan menggunakan sistem, ini hasilnya sekian, bisa hemat sekian loh. Misalnya nih, kalau kita gaji seseorang, katakanlah, sekarang UMR berapa ya? Kita sebut saja. Kita sebut ya, misalnya 4 juta Iya, ya. oke. Nah, dari 4 juta, berarti setahun 48. Oke. Nah, dengan program ini, misalnya dijual 40 juta. Oke,
kita udah hemat loh 8 juta. Dan bukan hanya dipakai 1 tahun ini, tapi bisa bertahun-tahun. Berarti udah hemat beberapa kali. Oke. Mulai pikir. Iya, lumayan. Lumayan. Ya. Dipakainya panjang soalnya. Panjang. Ya. Udah itu saya nggak usah habis resource, tuh harus ada orang lain yang lagian. Apalagi kalau kita mau jalankan 24 jam, ngapain lagi kita? Manusia mana yang bisa tahan 24 jam? Siapa yang bisa? Atau dibayar 2 kali ya? 2 kali ya, bayar? Iya. Ya udah, kalau pakai sistem, kan udah static. Iya. Udah diam. Dia untuk otomatis dia. Otomatis. Jadi mulai mikir lagi, oh benar, ini banyak nih benefitnya. Mulai jalan. Iya. Jadi tinggal pola pikir lah. Itulah mengapa bisnis itu sebenarnya seni. SI juga mau dibilang seni bisa. TI juga seni. Oke. Kalau sudah memahami atau melihat dari sudut pandang ini, mungkin sesuatu yang bisa sederhana ya? Lebih sederhana. Nah, sehingga kalau memang mahasiswa bisa melihat dari segini, kuliah itu nggak susah. Iya. Itu mudah. Menyenangkan. Iya. Ya, ini yang disebut sebagai gamification. Oke. Karena dari awal udah mikir, apalagi tadi yang TI Bapak bilang ya ada matanya gitu ya, bayangkan aduan itu bagi nanti itu pusing gitu ya. Iya. Sesuatu yang pasti, padahal belum tentu juga seperti Bapak sampaikan tadi bisa jadi rumusnya ini dikerjakan sama yang ini belum tentu berhasil. Belum tentu berhasil, iya. Oke. Pak Darul, kita ada satu segmen lagi, kita break lagi ya. Okay. Nanti kami akan kembali untuk Anda semua listener di satu segmen terakhir. Usai jeda, tetap pastikan Anda bersama kami.